Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mansur Junaidi dengan NIM 1112321000. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan, yaitu tentang peran pedagang UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Langsung saja. Pendahuluan. Apa itu UKM? Yaitu usaha kecil dan menengah atau yang disingkat UKM adalah kategori bisnis yang memiliki skala kecil hingga menengah berdasarkan sejumlah kriteria seperti jumlah aset, omset, dan jumlah tenaga kerja. UKM berperan penting dalam perekonomian suatu negara karena sering menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi lokal. Lalu, apa itu UMKM? Usaha kecil dan menengah atau UMKM adalah istilah yang mengacu pada usaha dengan skala kecil hingga menengah yang berperan signifikan dalam perekonomian suatu negara. UMKM mencakup 3 kategori usaha berdasarkan skala modal, omset, dan jumlah tenaga kerja: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM sering dianggap sebagai tulang punggung ekonomi, terutama di negara berkembang, karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan penggerak ekonomi lokal. Selanjutnya, peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional. Pedagang UMKM merupakan penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menciptakan lebih dari 90% lapangan kerja di sektor informal. Peran ini sangat signifikan dalam mengurangi angka pengangguran, terutama di daerah-daerah pedesaan yang kurang terjangkau oleh sektor formal. Tantangan yang dihadapi pedagang UMKM. Meskipun memiliki kontribusi yang besar, pedagang UMKM menghadapi berbagai tantangan, antara lain: yang pertama, keterbatasan modal. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena syarat perbankan yang sulit terpenuhi. Yang kedua, minimnya teknologi dan inovasi. Kurangnya adopsi teknologi modern membuat UMKM sulit bersaing, terutama di era digitalisasi. Yang ketiga, hambatan pemasaran. UMKM seringkali hanya mampu menjangkau pasar lokal karena keterbatasan strategi pemasaran dan akses ke jaringan yang lebih luas. Lalu yang terakhir, regulasi yang kurang mendukung. Beberapa kebijakan dalam sepenuhnya memfasilitasi pengembangan UMKM, terutama terkait dengan perizinan dan pajak. Oke, selanjutnya kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Yang ketiga, pemerataan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja. Dengan karakteristik yang padat karya, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat kurang terampil. Peningkatan pendapatan. Keberadaan UMKM memberikan peluang usaha bagi masyarakat kecil sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pemerataan ekonomi.
UMKM membantu menggerakkan ekonomi di daerah tertinggal sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah. Peluang transformasi UMKM di era digital. Di era digitalisasi, pedagang UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang pertama, memanfaatkan e-commerce. Platform digital seperti marketplace memungkinkan UMKM menjangkau konsumen lebih luas tanpa batas geografis. Yang kedua, penggunaan media sosial. Strategi pemasaran berbasis media sosial membantu UMKM mempromosikan produk dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang ketiga, kolaborasi dengan startup teknologi. Kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat membantu UMKM mengembangkan sistem manajemen yang lebih efisien. Strategi dan dukungan untuk mengoptimalkan peran UMKM. Yang pertama, peningkatan akses pembiayaan. Program kredit usaha rakyat atau KUR perlu diperluas dengan bunga rendah dan syarat yang lebih fleksibel. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Pemerintah dan lembaga swasta dapat memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pengelolaan usaha, teknologi, dan pemasaran. Lalu yang ketiga, infrastruktur digital. Pengembangan infrastruktur internet di daerah-daerah terpencil menjadi prioritas untuk mendukung digitalisasi UMKM. Lalu yang terakhir, penguatan kebijakan. Regulasi yang lebih ramah bagi UMKM seperti simplifikasi progres perizinan dan insentif pajak dapat mendorong perkembangan sektor ini. Lalu kesimpulan dan saran. Peran strategis pedagang UMKM. Pedagang UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UMKM sangat besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh pedagang UMKM. Meskipun kontribusinya besar, pedagang UMKM menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya akses teknologi, dan hambatan dalam pemasaran produk. Masalah ini seringkali menghambat kemampuan mereka untuk berkompetisi di pasar global dan mengembangkan usaha secara maksimal. Kontribusi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pedagang UMKM berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. UMKM juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses kerja yang layak bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Lalu, transformasi digital sebagai peluang bagi UMKM. Di era digital, UMKM memiliki peluang besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial dapat membantu pedagang UMKM
memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas, bahkan global. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi dan mendapatkan pelatihan dalam hal pemasaran digital. Pentingnya dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendukung UMKM. Dukungan pemerintah melalui kebijakan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan kewirausahaan, dan penyuluhan digital sangat penting untuk mengoptimalkan potensi UMKM. Kebijakan yang ramah terhadap UMKM seperti kemudahan perizinan dan pengurangan regulasi yang membebani akan mempercepat pertumbuhan sektor ini dan meningkatkan daya saing UMKM. Rekomendasi untuk pengembangan UMKM. Untuk memaksimalkan peran pedagang UMKM dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menyediakan akses pembiayaan, pelatihan teknologi, dan perluasan pasar, meningkatkan infrastruktur digital, dan memberikan kemudahan regulasi juga menjadi kunci dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Lalu saran, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu lebih mempermudah akses pembiayaan bagi pedagang UMKM, terutama untuk usaha mikro kecil. Program seperti kredit usaha rakyat atau KUR harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih fleksibel. Selain itu, skema pembiayaan berbasis teknologi atau fintech yang lebih mudah diakses dapat menjadi alternatif bagi UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dan pembiayaan dari perbankan konvensional. Lalu, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha. Pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif dalam hal pengelolaan usaha, keuangan, pemasaran, serta penggunaan teknologi informasi sangat penting bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan lembaga swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan pelatihan yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan pasar. Program pendidikan dan pelatihan ini juga harus lebih terjangkau dan menjangkau UMKM di daerah-daerah terpencil. Lalu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk pemasaran. Pedagang UMKM harus didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan bisnis mereka, terutama melalui platform e-commerce dan media sosial. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan pelatihan, digitalisasi, dan menyediakan fasilitas akses internet yang lebih luas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing di pasar global. Penyederhanaan regulasi dan proses perizinan. Proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan bagi perkembangan UMKM. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyederhanaan regulasi yang ada, terutama yang berkaitan dengan pendirian usaha dan kewajiban perpajakan. Penggunaan sistem perizinan online yang lebih mudah dan transparan juga dapat mempercepat proses tersebut dan mengurangi beban administrasi bagi pelaku UMKM. Peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal. Infrastruktur yang lebih baik, terutama di daerah-daerah terpencil, sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Penyediaan infrastruktur digital dan transportasi yang lebih efisien akan memudahkan UMKM untuk mengakses pasar dan distribusi barang. Hal ini akan mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan sektor swasta.
Kolaborasi yang lebih kuat antara UMKM, pemerintah, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan inovasi teknologi, akses pasar, dan jaringan distribusi. Sementara pemerintah dapat memberikan kebijakan yang mendukung. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM di pasar global. Mungkin sekian yang dapat saya bisa presentasikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.